Khalil Gibran, Aku Bukan Sang Nabi. Puisi dan sebuah episode kehidupan sang penyair. Penyusun Teguh Wahyu Utomo. Editor Sandiantoro. Pemeriksa aksara Agus Aha. Desain sampul Bambang Hidayatullah. Tata letak Bambang Hidayatullah. Suatu hari di musim panas 1921, Khalil Gibran bersama sahabatnya Mikhail Naimi sedang berjalan-jalan di Catskill dekat Kahonsi, sekitar 100 mil dari tempat tinggal mereka di New York. Khalil Gibran tiba-tiba berhenti berjalan dan memecah suasana tenang di antara mereka. Ia memanggil Naimi dengan nama akrab Miska. Naimi berhenti. Ia memandang ada ketegangan pada wajah sahabat karibnya itu. "Miska," kata Gibran, "aku ini alarm yang keliru. Peristiwa ini hanya sesaat, tapi ini adalah episode penting dalam kehidupan Gibran. Dulu, ia orang yang sangat tertutup dan sangat privat. Ia bahkan sempat merayakan apa yang ia sebut sebagai kesendirian. Ia juga sempat mengecam keingintahuan pihak lain terhadap dirinya. Memang sulit untuk menggali pikiran dalam dari seseorang, khususnya pada mereka-mereka yang terang-terangan menyembunyikan diri dari orang lain. Maka, walau ada beberapa kesempatan dalam hidup yang memungkinkan untuk menduga-duga apa yang terjadi di bawah permukaan, kita tentu sangat sulit mendapatkan secercah petunjuk yang diberikan dari kisah jalan-jalan bersama Naimi ini. Aku ini alarm yang keliru. Setidaknya kala itu Gibran sedang tidak mempraktekkan sendiri apa yang ia khotbahkan. Ini terjadi saat ia mengerjakan naskah The Prophet, Sang Nabi. Akibat dari pembacaan publik atas sari dari buku itu, ia menjadi teridentifikasi dengan peran itu. Bagi rekan-rekan Amerikanya, Gibran telah lama menjadi semacam master atau sang nabi. Tapi lewat karya itu, ia mendapatkan audiens apresiatif yang lebih luas. Gibran pernah bicara pada orang kepercayaannya, Mary Haskell, bahwa penting baginya untuk juga menjalani filosofi itu dan bukan sekedar menuliskannya. Gibran juga mengatakan, ia menjadi semacam guru untuk membangkitkan masyarakat pada kesadaran. Ia ingin menjadi alarm untuk membangunkan setiap orang. Maka jika Gibran merasa dirinya adalah alarm palsu, ia merasa benar-benar tidak punya hak untuk memainkan peran sebagai sang pembangkit. Ia menolak disebut sang nabi. Naimi sudah mencoba meyakinkan Gibran bahwa mereka berdua harus kembali ke Lebanon dari Amerika Serikat untuk membuat persepsi mereka menjadi kenyataan. Hanya di kawasan tenang di pedesaanlah orang bisa mengembangkan jiwa dan belajar mengenal Tuhan secara lebih dekat. Dalam surat-suratnya kala itu, Gibran memang sering mengekspresikan kerinduan pada Lebanon dalam istilah-istilah seperti itu. Harusnya Gibran bisa pulang ke Lebanon kapan saja, tapi ada sesuatu yang menahan dia. Dalam surat-suratnya, Gibran berbicara tentang rantai emas yang mencegat ia tetap berada di New York. Imaji itu sangat persis, karena ia mau tinggal di New York sebagian karena alasan finansial dan materi. Ia terjebak dalam hasratnya sendiri untuk ketenaran dan pengakuan dambaan yang hampir tak terelakkan bagi kaum imigran, yang ia rasa hanya bisa dipenuhi di New York. Sebagai orang Arab di perantauan, ia tidak bisa sepenuhnya menjadi orang Barat, tapi ia juga tidak bisa kembali berkomitmen menjadi orang Timur. Karena itu, ia tidak bisa begitu saja pulang ke Lebanon. Ia bisa menasihati orang lain tentang perlunya kehidupan yang tak terhiasi apa-apa. Tapi, ia tidak bisa mengalaminya sendiri. Ada dua pertanyaan penting dan menarik dari kehidupan Gibran. Pertama, sejauh mana kita sebagai pembaca punya hak menuntut seorang penulis untuk menjalankan sendiri persepsi-persepsinya?
Kedua, sejauh mana pengalaman personal dibutuhkan untuk validitas bagi pengajaran spiritual? Jawabannya tentu saja ada dalam puisi-puisinya. Daftar isi pengantar 5 dari timur ke barat. 1. Kemarin, hari ini, esok 49, aku masih di sini. 53. Taburan kirat 57 di sebuah ladang. 61. Untuk sahabatku. 67. Panggilan kehidupan. 71. Kawanku yang fakir. 75. Kemarin aku. 81. Datangnya pagi. 89. Tentang penyusun. 100. Dari timur ke barat. Atas dasar koper di mana-mana, ada karung diikat tali, ada tas-tas kulit yang menganga menderita karena begitu banyak muatan di dalamnya. Namun kunci dan engselnya tidak memadai. Ada buntelan-buntelan berbagai bentuk, ada berbagai barang anyaman, kerat dan sejenisnya. Semua pertumbukan di troli, satu di atas yang lain, yang terhuyung-huyung karena beratnya beban antara kemiskinan, harapan dan kenekatan. Semua bertumpuk tinggi di atas kepala bocah berusia 12 tahun. Saat ia memandang dengan heran-heran ke sekelilingnya sambil tetap waspada agar bisa terlihat atau melihatnya keluarganya. Sulit untuk mengingat dalam kepenuhan sesakan ini dalam lingkungan modern, bahwa seluruh perjalanan dimulai dari beberapa keledai sewaan yang telah mengangkut ia bersama keluarganya. Dari desa kecil Basari di kota Beirut, sekitar 5.000 mil di timur Amerika. Bisingnya suara-suara kagum mengungkung dia saat semakin banyak orang turun dari kapal. Ini memang kapal uap besar dan mewah, spanduk berbendera Belanda yang membawanya menyeberangi Atlantik dari Boulogne. Sperandam sedang buang sauk di pelabuhan New York untuk menurunkan penumpang kelas 1 yang kaya raya dari kelas utama dan kelompok sosial sedikit lebih rendah dari kelas kabin. Tapi Khalil Gibran tidak beruntung mereka. Ia bepergian dengan kapal uap besar itu, tapi hanya di kelas geladak. Bersama dengan penumpang kelas geladak lainnya, ia harus terlebih dahulu diproses di kantor imigrasi Ellis Island. Kaki mereka nyaris tidak akan sempat menyentuh tanah Amerika. Mereka hampir tidak bisa menyerap garis pantai berkayu, pabrik-pabrik, alat-alat derek, dermaga kecil dan rumah-rumah di seberangnya, sebelum terlebih dahulu digiring ke perahu bot lebih kecil yang membawa mereka setengah mil menuju tempat pemeriksaan di Ellis Island. Saat itu, ia sudah mulai terbiasa dengan kondisi mengalir bersama dalam antrian, menggenggam erat beberapa kepemilikan paling berharga, dan tetap memegang tangan salah satu adik perempuannya. Saat itu, ia sudah terbiasa dengan suara-suara hiruk-pikuk di sekitarnya. Sparandan mengangkut sebagian besar orang Rusia, Austria dan Hungaria yang berangkat dari Rotterdam. Khalil bersama sejumlah kecil orang Syria dan beberapa orang Yunani baru naik kapal ini dari Boulogne. Sesaat sebelum mulai pelayaran menyeberangi Samudra Atlantik, penumpang dari Boulogne ini merupakan kelompok minoritas dalam kapal. Sebagaimana mereka sudah berada di belahan utara Amerika, saat naik kapal pun tempat-tempat terbaik di geladak yang buruk sudah diduduki oleh orang-orang Eropa muram dengan topi hitam, syal, dan pakaian aneh. Walau Sprandan tidak sesempit banyak kapal imigran yang lain menyeberangi Atlantik dalam tahun-tahun raya imigrasi ke Amerika Serikat, Khalil juga telah semakin terbiasa pada keterdekatan dengan banyak tubuh tanpa mandi atau bahkan sakit-sakitan. Geladak kapal adalah pengalaman yang lebih baik dilupakan dalam tahun-tahun berikutnya. Ia jarang menyebut kisah perjalanan itu pada teman-temannya. Saat di tanah kelahiran di Lebanon, ia sudah pernah mendengar banyak pembicaraan tentang Al-Nayuk dalam kurung New York dan Amerika, sehingga kemungkinan bakal ditolak masuk tidak pernah masuk dalam benaknya.
Kakak tirinya Peter selalu berbicara. Dengan membesarkan hati tentang masa depan di Amerika, seolah-olah tidak ada keraguan lagi. Tapi begitu mereka mencapai Eropa Utara, atas bantuan jaringan orang Syria yang bertebaran di Mediterania untuk melakukan perjalanan dari Beirut ke Marseille via Mesir atau mungkin Italia dan kemudian mengitari semenanjung Liberia menuju Bolonya. Mereka justru mendapati bahwa para petugas di maskapai perkapalan Belanda mensyaratkan mereka membawa hasil uji medis sebelum dibolehkan naik kapal. Intinya adalah akan ada lagi uji kesehatan di gerbang tanah tujuan di Ellis Island. Walau uji kesehatan ini hanya sepintas lalu dan jarang berlangsung lebih dari beberapa detik. Mereka hanya mencari penyakit yang tampak, khususnya penyakit mata trachoma. Hanya 1% calon imigran yang bakal ditolak masuk kapal. Bagi sekitar 2% yang penuh harap untuk lolos, cara terdekat yang mereka dapat untuk menuju kebebasan Amerika adalah ketika melihat patung Liberty. Di New York Bay, separuh dari mereka bakal ditolak atas dasar legal dan separuhnya lagi atas dasar kesehatan yang buruk. Dalam kedua kasus, mereka ini orang-orang tidak diinginkan. Mereka dipandang tidak bisa memberi kontribusi pada pembangunan moral dan fisik di negara baru yang besar itu. 2% memang proporsi yang kecil. Namun dengan mempertimbangkan berapa juta orang melewati Ellis Island kala itu antara 1892 hingga 1954, saat fasilitas pemrosesan imigrasi paling menakjubkan yang pernah disaksikan dunia. 2% ini mewakili jumlah yang tidak signifikan dari harapan yang terputus. Maka setiap perusahaan perkapalan mensyaratkan setiap penumpang geladak untuk menunjukkan hasil uji medis dan bukti fumigasi. Karena jika petugas imigrasi di Ellis Island menolak masuk seseorang, maka pihak perusahaan perkapalan yang harus membawa orang tak beruntung ini kembali menyeberangi Atlantis dan tanggungan sendiri. Ellis Island, satu pulau kecil di seberang patung Liberty di Teluk New York, oleh beberapa generasi imigran dijuluki sebagai Island of Hope atau Island of Dream. Meski demikian, harapan-harapan bisa buyar, mimpi-mimpi indah bisa menjadi mimpi buruk. Pengalaman Ellis Island adalah sangat tidak nyaman, sangat mengerikan, dan sangat tidak enak bagi orang asing. Patung Liberty menjanjikan penerimaan bagi kaum yang lelah dan yang ditinggalkan. Tapi beberapa dari mereka telah mencapai puncak batas saat tiba di sana. Itu bisa dilihat dari fakta beberapa ribu orang bunuh diri langsung di Ellis Island. Zaman ini wisatawan bisa mengunjungi museum bergemerlap, hasil inkarnasi dari gedung imigrasi. Walau bukan gedung seperti yang Gibran pernah lihat, karena gedung baru ini baru selesai dibangun tahun 1900. Namun sedikit dari sisi luar museum masih ada jajaran gedung administrasi dan asrama tua yang bobrok dan menyedihkan. Dalam hal tertentu, gedung bobrok itu memberi kesan lebih akurat tentang bagaimana sepertinya Ellis Island masa lalu daripada Ellis Island yang dikesankan museum saat ini. Gedung-gedung bobrok itu memberi semua pemandangan otentik di sana. Tentu ada kualitas senyana impian atas semua proses. Saat orang-orang antri tanpa tahu ujungnya, saat ada kelelahan setelah pelayaran panjang dan tak nyaman melewati Atlantik, rasa bingung akibat dibombardir oleh formulir data yang asing dan orang-orang yang memberondongkan pertanyaan dalam bahasa yang kurang dikenal, para imigran disodori formulir-formulir untuk diisi. Mereka digiring, dibariskan, dibagi, lalu dibagi lagi, disortir, disisihkan, digeledah, dan diasapi. Kala itu cuaca panas. Kala itu 17 Juni 1895.
Dan di tahun-tahun berikutnya, Gibran ingin mencoba tapi gagal untuk terbiasa dengan panas menyengat musim panas di New York. Dalam tesis luar biasa tentang Gibran, Shail Hana menyatakan tanggal kedatangan pertama dia ke Amerika Serikat masih tidak jelas. Benar bahwa biasa ada keraguan tentang apakah keluarga Gibran beremigrasi pada 1894 atau 1895. Tapi satu-satunya tanggal persis yang telah dipastikan adalah 17 Juni. Dan itu tidak pernah dipersengketakan. Tapi tesis Hana itu keliru. Kita bisa tahu bahwa faktanya 17 Juni 1895 karena Ellis Island seperti semua departemen birokratik yang baik dipersyaratkan untuk memelihara catatan dengan cermat. Memang legalitas dari tulisan tangan bisa bervariasi dari satu entry ke entry lain. Tapi di sana tersimpan dalam kantor National Archives di New York, Northeastern, Section 5. Data penumpang berikut ini didaftar tiba di New York pada 17 Juni. Masing-masing membawa 2 item tas, ikut bersama kapal Sprandam di Boulogne dan mendapatkan akomodasi di dek. Potros Ram usia 20, pedagang. Camil Ram usia 40, Jubran Rame usia 11, Mariana Rame usia 9, Sultani Ram usia 7. Di sini ada sedikit anomali yang bisa menjelaskan mengapa penulis biografi sebelumnya telah melewatkan entry ini. Jika mereka tidak mau merepot-repot meneliti anomali pertama, keluarga itu datang dengan nama Ram, bukan Gibran. Kamila ini adalah ejaan biasa. Bagi nama Camil adalah ibu Khalil Gibran. Kamila sebelumnya pernah dinikahkan dengan sepupunya Hana Al-Salam Ram yang meninggal di Brazil. Saat menjelajah untuk mendapatkan informasi tentang negara itu bagi emigrasi keluarga dari Hana Al-Salam Ram, Kamila mendapatkan suatu putra yaitu Brutus atau Peter atau Petrus Ram. Karena suami kedua Kamila yakni ayah dari Khalil, Mariana dan Sultana lebih memilih tinggal di Lebanon, maka Peterlah yang menjadi kepala kelompok imigran itu. Inilah alasan mengapa mereka menggunakan nama keluarga Ram anomali kedua. Tujuannya terdaftar sebagai ke New York, mesti kenyataannya mereka langsung ke Boston, yang tampaknya memang menjadi tujuan asli mereka. Tampaknya tujuan New York dan bukannya Boston ini hanya masalah kesalahan tulis akibat yang mungkin dari beberapa kombinasi antara cuaca panas, kemalasan sifat mekanis dari proses penanyaan imigran, dan masalah kesulitan bahasa. Anomali terakhir adalah usia Gibran Ram dicatat 11 tahun. Sebenarnya tidak ada kesulitan tentang mengetahui tanggal kelahiran Gibran. Hari ini adalah ulang tahun saya. Begitu Gibran pernah tulis pada Josephine Peabody pada 6 Januari 1906. Sekarang usia saya 23 tahun. Ungkapan serupa semula pada teman dan koresponden tentang tahun kelahiran Gibran. Tampaknya sejalan dengan bukti ini, Gibran dilahirkan 6 Januari 1883. Kita hanya bisa berspekulasi mengapa pendaftar di bagian imigrasi mendata usianya 11 tahun. Nama lengkap Arab dari bocah yang kemudian menjadi dikenal dunia sebagai Khalil Gibran ini bisa diterjemahkan kaku sebagai Gibran Khalil Gibran dengan tambahan nama depan ekstra dan KH yang berhembus, maka ia masuk ke Amerika dengan nama Gibran atau Jubran atau Gibran Khalil Ram. Di Boston begitu ada catatan tentang dirinya, namun namanya menjadi Khalil Gibran. Keluarga itu tentu mengubah nama asli mereka begitu sudah melewati fasilitas imigrasi. Gibran sedikit banyak menerima westernisasi namanya dengan
melepas nama depannya dan mengubah Khalil yang berbau Arab menjadi Kahlil. Singkat cerita, keluarga Rams berhasil diproses. Mereka melangkah maju sebagai satu unit keluarga untuk mengajukan surat-surat pemeriksaan dan interogasi yang masih tergenggam dari negara asal dan uang yang dibutuhkan menurut hukum Amerika Serikat untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pembonceng gratisan. Setidaknya di bawah bendera bergaris-garis dengan 44 bintang, nama mereka sudah ditulis di atas label dan ditempelkan di kerak jas. Dan mereka diperbolehkan menginjakkan kaki di kota terkenal di Al-Nayub. Mereka mungkin telah berhasil menukar uang mereka di Ellis Island dan membeli tiket untuk pelayaran ke Boston dan mendapatkan makanan. Beberapa tahun kemudian, Mariana mengenang bahwa mereka juga sempat bermalam di sana, yang kala itu sudah menjadi hal biasa. Pada hari sibuk, fasilitas imigrasi bisa memproses hingga 5.000 orang per hari. Maka timbunan pekerjaan sering terjadi. Secara nalar, emigrasi Gibran ke Amerika dikondisikan oleh 4 peristiwa yang terjadi di Lebanon sekitar 60 tahun sebelumnya pada 1834. Pertama, tempat kuliah kaum pria di Ain Tura yang pernah ditutup pada 1775 sering dengan penindasan kaum Jesuit di kawasan itu dibuka kembali oleh para pastor Lazaris. Kedua, misi Amerika memutuskan untuk memindah percetakan proses Mediteran mereka dari Malta ke Beirut. Ketiga, Ellis Smith, misionaris pedestrian dari Amerika, pembukaan sekolah putri di Beirut. Keempat, Ibrahim Pasha, sang penguasa Syria, memperkenalkan program besar pendidikan dasar bagi anak laki-laki dengan model sistem yang diperkenalkan ayahnya, yakni Muhammad Ali di Mesir. Tapi untuk bisa memahami pentingnya peristiwa-peristiwa ini, kita perlu melangkah balik lebih jauh, menelusuri waktu lampau. Beberapa saat lalu, citra yang tersihirkan ke dalam otak kita saat menyebut Lebanon adalah kota Beirut yang terkoyak-koyak akibat perang. Dulu keadaannya sangat berbeda. Orang-orang lebih tua tentu masih mengenang daya tarik Beirut sebagai Paris of the East sebelum pergolakan dan perang saudara pecah pada 1975. Kontras antara kecantikan dan konflik ini bukannya hal yang tak layak dipelajari. Lebanon, salah satu negeri tercantik di dunia, selalu menderita. Sekitar 10 mil utara Beirut, di mana nama Nahr al-Kalb, sungai anjing dari Yama Likus kuno, mengalir menuju laut Mediteran. Ada satu taji pegunungan di sana yang menjorok masuk ke laut. Wajah dari karang batu kapur di lempeng pegunungan itu memiliki 19 prasasti yang tergoreskan di dalamnya. Prasasti-prasasti ini tertulis dalam berbagai bahasa. Mereka telah ditinggalkan oleh penguasa militer dari berbagai bangsa. Saat memimpin tentara mereka di atas singkapan batu itu, lalu masuk atau keluar Lebanon, mungkin telah menaklukkannya, mungkin sekedar lewat ke tempat lain. Prasasti tertua dimulai dengan Ramses II dari Mesir yang merayakan kemenangan atas Hittite pada 1300 sebelum Masehi. Prasasti termuda ditulis 1946 yang menandai perginya tentara ke pendudukan Prancis. Ada prasasti tentang keberadaan orang Kanaan dan orang Amorit yang datang dari selatan, orang Hittite dan orang Kurdi dari Anatolia, orang Parsi dari timur, orang Mesir dari lembah Sungai Nil, orang Yunani, orang Romawi, dan pasukan salib dari Eropa, orang Mongol dan orang Turki dari Asia Tengah seputar era Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Orang Prancis dan orang Inggris didorong oleh ketamakan untuk mengelabui bangsa-bangsa Arab, mencoba mengukir area itu untuk kepentingan mereka sendiri. Pada akhir 1990-an, Lebanon masih
terbelah-belah. Ada sebagian daerah yang diduduki tentara Syria dan ada juga zon penyangga di bawah komando Israel di bagian selatan negeri itu. Hingga 1946, Lebanon belum menjadi negeri yang selayaknya negara. Walau kawasan itu pernah menjadi bagian dari sejumlah imperium. Pada 1920 sudah ada pengumuman tentang negara Lebanon Raya yang menggabungkan kota-kota pantai serta rangkaian pegunungan serta lembah Bika. 6 tahun kemudian, kawasan secara formal dideklarasikan sebagai negara terpisah, suatu republik parlementer dengan kontribusi baru, tapi itu masih diduduki oleh tentara Prancis. Hanya setelah Prancis pergi, kemerdekaan bisa didapatkan untuk Syria pada 17 April 1946 dan untuk Lebanon pada 31 Desember 1946. Untuk sebagian besar sejarah belakang ini, Lebanon adalah bagian dari Syria yang menunjukkan pada negara-negara yang sekarang dikenal sebagai Syria, Lebanon, Jordania, dan Israel. Dan Syria ini dulunya bagian dari berbagai imperium muslim yang memuncak pada zaman Imperium Ottoman. Namun garis kecil tanah antara pantai Mediteran dan perbatasan Syria modern selalu merangkul tradisinya sendiri, khususnya di pusat-pusat kekuatan mereka di gunung-gunung yang para penakluk seringkali lewatkan. Lebanon yang modern meliputi hanya tak lebih dari 4.000 mil persegi, sekitar separuh dan luasnya Wales atau New Jersey. Garis sempit pantai subur yang lebarnya sering Lebanon yang modern meliputi hanya tak lebih dari 4.000 mil persegi, sekitar separuh dan dari luasnya Wales atau New Jersey. Garis sempit pantai subur yang lebarnya sering tak lebih dari beberapa ratus mil naik menjadi bentang gunung dahsyat yang puncaknya hampir tegak seperti dinding tembok setinggi lebih dari 9.000 feet. Di beberapa tempat sungai-sungai mengalir melewati ngarai-ngarai terjal yang membagi cabang-cabang panjang yang mengarah ke punggung bentang gunung Lebanon. Di beberapa tempat transisi dari pantai gunung cukup mengejutkan karena kemendakannya. Di tempat lain ada kaki bukit berteras-teras, dihiasi dengan kebun jeruk dan kebun zaitun. Teras-teras itu bergelombang bahkan sangat tak mungkin terbayangkan, dan sisi-sisi terjal bukit walau belakang ini mereka banyak yang ditinggalkan tak tergarap. Namun dalam era Gibran semua adalah tempat pertanian intensif. Garis pantainya yang sempurna untuk perdagangan menjadi tempat berkembangnya kota-kota pada awal sejarah Tripoli, Byblos, Beirut, Tyre, dan Sidon. Rumah-rumah para pedagang Ponisia yang menemukan abjad dan mungkin telah mengeksplorasi Samudra Atlantik hingga sejauh Amerika Utara, membentuk rute yang bisa dijalani lagi 2000 tahun kemudian oleh Khalil Gibran dan keluarganya. Di pegunungan, hutan-hutan cedar yang terkenal dalam sejarah sekarang sebagian besar telah hilang, yang tinggal hanya beberapa pohon kuno asli. Walau ada upaya-upaya untuk penanaman kembali, hanya sejumlah kecil yang bisa tumbuh secara terisolir. Namun dataran tinggi ini masih sangat cantik, memberi orang jalan keluar dari pondok-pondok ski dan bentuk-bentuk monster kerangka besi bata. Saat kehidupan di Beirut menjadi semakin penuh stres dan penuh polusi, semakin banyak orang membangun rumah-rumah kedua di pegunungan. Puncak berbalut salju memberikan nama mereka pada negara itu secara keseluruhan, karena kata putih dalam bahasa Semit adalah Lubnan, yang nantinya menjadi Lebanon. Basari, tempat asal keluarga Gibran, berada tinggi di pegunungan, memandang Wadi Kadisha atau lembah suci yang bersarang di bawah ukuran besar gunung Lebanon. Dalam area kecantikan alam dengan anak sungai, tebing, gunung, cedar, lembah Koura yang dibudidayakan banyak sekali.
bunga, hewan liar, dan sisa bangunan kuno. Dalam musim panas, warna hijau dan coklat mendominasi latar depan. Dengan warna kabut ungu bersirat biru, kemerahan tampak di kejauhan. Saat kita memandang misalnya lembah Bika dari bentang Libanon ke pegunungan anti Libanon, hanya sedikit kawasan lebih terkenal dan lebih menariknya daripada gunung Libanon itu sendiri. Lebih mendekat jurang-jurang terjal dari bagian tertinggi pegunungan bisa berubah warna pada sore hari, dari abu-abu menjadi pink kemerahan, atau seperti warna madu. Pada musim dingin, salju tebal menyelimuti dasar hingga 6 bulan, memotong komunitas-komunitas pegunungan satu sama lain dan membiarkan mereka mencari hidup dari sumber-sumber mereka masing-masing. Penduduk Gunung Libanon selama berabad-abad hidup dalam desa-desa kecil yang sering agak terisolir. Mereka adalah petani yang independen dan bekerja keras dengan ladang kecil berteras-teras yang menggantung ke sisi gunung, mengembalakan domba, dan membudidayakan anggur, zaitun, dan buah lain, serta memanen sereal. Kawasan itu secara keseluruhan tidak pernah bisa swasembada dan impor, bahkan meningkat. Pada abad 19 semakin meningkatnya hubungan dengan dunia luar mendorong penghuni gunung ini mengembangkan keterampilan kuno mereka dalam membudidayakan pohon murbei untuk pembiakan ulat sutra, untuk mencekoki kebutuhan orang-orang Eropa yang selalu dahaga atas sutra. Harga tanah melambung hingga akhirnya sejumlah kecil tuan tanah membagikan sebagian lahan untuk mereka sendiri. Gunung Lebanon adalah semacam benteng alami bagi sesuatu untuk menemukan kebertahanan hidup, dilewati oleh sejarah-sejarah dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Yang paling terlihat dan paling penting bagi sejarah berikut adalah sejumlah sekte unik keagamaan baru belakangan ini saja. Struktur sosial Libanon juga mengandung atavisme. Sebagaimana dengan banyak budaya tradisional, keluarga adalah terpenting bagi orang Libanon karena bersistem paterfamilias. Figur ayah mendominasi keluarga dengan pendapatannya dan autokrasinya. Kepercayaan pada figur otoritas tunggal ini berkembang luas hingga pertengahan abad 19. Libanon memiliki salah satu sistem feodal terakhir yang masih ada di dunia. Yang mendorong sistem semacam ini adalah topografi kawasan hingga dibangunnya jalan-jalan modern. Sekarang perjalanan menyusui jurang bahkan ke desa tetangga bisa sangat sulit, sehingga masing-masing desa harus memerintah diri sendiri. Karena hilangnya feodalisme baru belakangan ini, jejak-jejaknya masih hangat dirasakan saat pers barat memberi cap keterkenalan pada panglima perang individual dengan para pengikut mereka. Itu sebenarnya tidak akurat saat mempertimbangkan suasana kerusuhan yang dibangkitkan oleh wasiat Gibran. Kita menemui lagi fenomena klan-klan yang berperang. Ada dua figur otoritas yang sangat penting dalam sejarah Lebanon karena mereka mengembangkan pengaruh keluar gunung dan turun sampai ke kawasan pantai. Mereka sama-sama menciptakan negara merdeka meski berumur pendek, yang batas-batas wilayahnya kurang lebih sama dengan negara Lebanon modern. Keduanya tentu saja masih dianggap pahlawan nasional hingga saat ini, saat Lebanon masih memperjuangkan kemerdekaan penuh. Yang pertama adalah Druze Fakhr al-Din II 1572 sampai 1635. Figur gemerlap yang melawan penjajahan bangsa Turki. Setelah diasingkan, ia diselewengkan oleh kaum Medicis of Florence karena mengharapkan dukungan mereka saat kembali ke kerajaannya. Ia kemudian dipenggal atau mungkin digantung oleh orang Turki. Figur kedua adalah Bashir II 1790 sampai 1840. Dari klan Quad Shihab. Klan ini mengambil alih kekuasaan sebagai keluarga pengendali di Libanon setelah garis keturunan
Magnit dari Fakhr al-Din sudah punah pada 1697. Pembelotan Al-Bashir dianggap sebagai lampu merah bagi kaum Turki. Yang kala itu imperiumnya mulai terkoyak-koyak akibat kepentingan superpower di Eropa. Namun dalam tahap rawan ini, orang Turki masih perlu menunjukkan otoritas langsung lebih besar atas Lebanon. Caranya tak perlu dicari jauh-jauh. Bashir dihabisi. Pada awal era kekristenan, berbagai sekte berkembang subur di sekitar masalah-masalah penting. Soal dogma, salah satu sekte itu adalah Monotheletes yang mencoba merekonsiliasikan debat atas apakah Yesus Kristus punya satu atau dua sifat alami. Sekte ini mengklaim bahwa Yesus Kristus punya dua sifat, yaitu sebagai manusia dan sebagai semacam Tuhan, tapi hanya satu yang akan bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Saint Maron 350 sampai 433 membawa monoteleitisme ini ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lebanon, di mana sekte itu berkembang. Bahkan mesti didoktrin itu dikecam dalam sidang Kalsedon pada tahun 451. Sekte itu masih entah karena dikesampingkan atau dilupakan berkembang di kawasan pegunungan. Lalu dalam sidang ketiga Konstantinopel pada tahun 660, praktek sekte itu secara resmi dinyatakan sebagai hal terlarang. Menurut hukum, kemudian lebih banyak langkah positif menuju kemerdekaan bisa diambil. Patriark pertama, yakni John Maron, Yohana Maron ditunjuk. Namun 500 tahun kemudian, setelah kontrak dengan kaum salib, sekte itu bergabung kembali dengan bagian dunia yang lain. Dengan secara resmi mengecam sekte itu, Gereja Maronit mengupayakan unifikasi dengan Gereja Katolik Roma. Permintaan itu dikabulkan dan Gereja Maronit langsung menjulang tinggi akibat dukungan Roma. Pada 1510, dengan mengesampingkan status sebelumnya sebagai sekte terlarang, Paus Leo X dengan terkenal menggambarkan monoteletisme itu sebagai mawar di antara duri, suatu kiasan tentang gereja sejati yang tumbuh di antara kaum bid'ah dan kaum kafir. Sekarang jarang ada perbedaan besar antara gereja Maronit dan Katolikisme Roma secara umum. Monoteletisme sejak itu terus berlanjut menjadi salah satu yang terbesar di antara sekitar 10 sekte Kristen yang terpresentasikan di Lebanon. Pada awal abad 17, Al-Hakim Sang Khalifah Fatimi yang berkuasa di Mesir, yang oleh beberapa penulis diyakini sebagai orang gila, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Salah satu murid utamanya adalah Perdana Menterinya, yakni teolog Ismailiyah dari Persia.